Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita jumpa lagi nih dengan redaktur senior kita nih. Udah lama nggak jumpa, Bang Jamaluddin. Apa kabar, Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya, Bang ya. Udah lama nggak jumpa Abang nih. Iya. Kenapa aja, Bang? Ngapain aja nih dalam Ya, beberapa ada bulan ini? aktivitas. Oke, Bang, kita langsung aja ya, Bang ya, bahas. Kayaknya aku lihat dalam seminggu terakhir ini di koran Mimbar Ungu tuh banyak menyajikan berita-berita politik ya, Bang ya. Berita-berita yang kayak ini ada nih di halaman depan nih, miris hari Kamis ya, Bang ya. Ya. Bobi tebar pesona di Labura ini. Ini Bobi nih wali kota Medan ya. Tebar pesona di Labura. Ngapain dia ke Labura nih, Bang? Untuk baik, yang pertama pada hari Kamis kita mengangkat tema kunjungan wali kota Medan ke Kabupaten Labuhan Batu Utara. Baru selanjutnya hari Jumat kemarin kita mengangkat berita soal tewasnya 4 warga di Belawan yang menelankan 4 warga sekaligus dalam kebakaran di Belawan. Untuk yang pertama kita soal Bobi dinilai tebar pesona di Labura, yang mana hal ini kita angkat karena adanya pernyataan dari pengamat sosial politik dari kampus Universitas Sumatera Utara, Warasino Haji. Mengapa ini kita angkat dan layak kita jadikan headline halaman pertama? Karena kita nilai kunjungan wali kota Medan ini dibarengi dengan pembagian sembako, yang mana mendapat kritik dari pengamat sosial yang sesungguhnya mengapa harus bagi-bagi sembako ke kabupaten lain di Labura. Kenapa mesti ke Labura ya? Dia wali kota Medan. Kasusnya kayak ini ya, Bang ya. Jadi kayak kasus Mendak kemarin ya, Mendak Julhas yang ada bukan bagi-bagi minyak goreng ya. Jadi mirip-mirip ya kasusnya. Kalau itu partai, kalau ini wali kota, kenapa mesti Labura gitu? Apa sih urgensinya ke situ gitu ya, Bang? Nah, ini mengapa kita angkat, baru komentar pengamat sosial Warasino Haji. Namun di satu sisi sesungguhnya pernyataan Warasino Haji ini kita nilai pribadi masih belum feedback ke belakang, melihat latar belakang posisi Bobi Nasution, yang mana saat ini dia juga benar sekarang sebagai wali kota Medan. Namun kita ketahui bahwasannya kunjungan Bobi tersebut ke Labura dalam rangka kapasitas sebagai wakil ketua umum HIPMI. Gitu. Yang mana bagi-bagi sembakonya juga ke Kabupaten Labura ini dalam kapasitas kepada para pelaku UMKM kecil menengah di Kabupaten Labura. Jadi bawa nama HIPMI dia ya, dia bawa. Tapi kan Bang istilahnya nih sebentar lagi ya Bang ya 2024 ya, inilah yang menariknya gitu. Kita angkat bagaimanapun sebagai seorang pejabat itu tidak terlepas dari jabatan di embatnya saat ini. Meskipun kemarin Menteri Perdagangan yang katanya bagi-bagi minyak goreng murah, kapasitasnya sebagai ketua partai politik, juga sebagai Menteri Perdagangan. Nah, ini yang tidak bisa dilepaskan. Ada benar dan ada tidaknya itu terserah ke masyarakat yang yang menilainya, karena kita sebagai media ya Bang? Media, kita hanya menyampaikan bahwasannya kondisi yang disampaikan pengamat sosial memang kritikan ada benarnya. Kalau memang kapasitasnya sebagai wali kota Medan, kenapa harus ke Labura? Kenapa jauh-jauh ke Labura? Ini kita sebagai media, sebagai fungsi informasi dan juga sebagai fungsi pengawas kita jalankan ya Bang ya? Jelang tahun politik, pemilu di se-Indonesia ini kan. Yang kasus-kasus kayak gini kayaknya harus diperhatikan dengan lebih detail nih ya. Kayak bisa juga jadi berita utama kita di yang akan datang ya Bang ya, untuk berita-berita seperti ini. Terus Bang, selain daripada berita terkait
Ini ya kayaknya ini hampir politik atau gimana ya? Kita belum ketahuan ini politik apa enggak yang. Ya ini kalau kita kita nilai ini masih sebatas mungkin cek ombak lah kalau istilah Cek anak ombak. muda, kan. Bagaimana kita dengan adanya kasus seperti ini, kita berharap kepada para kepala daerah di kabupaten kota se-Sumatera Utara ini juga hendaknya lebih memfokuskan program-programnya di daerahnya masing-masing. Iya, apalagi Mungkin baru ini kan kalau dinilai orang karena dia wali kota Medan, kenapa bagi-bagi ke sembako ke kabupaten lain. Tapi kalau kita lihat dirinya, ternyata kita cek yang dibagi-baginya itu kepada pelaku UMKM, Bobi Nasution sebagai Wakil Ketua Umum HIPMI ya, pusat ya Bang ya. Iya, apalagi kalau kita nilai lagi kan, Bobi Nasution ini kan menantu presiden. Jadi kan kalau menantu presiden kan kalau kemana seharusnya dia berbagi. Iya. Semua orang berbagi kan, seperti apanya lah kan. Jadi langkahnya nggak terbatas ke Medan aja sebenarnya ya Bang ya. Itu yang harus kita gali, dan inilah mungkin menjadi perhitungan bagi kepala daerah yang lain. Jangan sampai menjadikan kegiatan-kegiatan politik yang sesungguhnya kegiatan politik namun dibalut dengan kegiatan sosial. Iya. Ini kalau Bobi wajar ya Bang ya, karena dia Wakil Ketua Umum HIPMI pusat, juga sebagai menantu presiden ya. Jadi wajar dia berbuat seperti ini. Wajar juga orang menilai Bobi tersebut tebar pesona dan tidak sewajarnya berbagi sembako ke daerah lain kalau memang masih ada warga di daerah yang miskin. Masih banyak ya Bang, sebenarnya masih banyak kalau di Medan ya. Iya. Jadi tetap perhatian juga nih bagi kepala daerah yang lain, jangan buat seperti ini gitu, kecuali dia juga ada kegiatannya, ada jabatan di yang lain ya Bang yang sesuai ya. Oke, Bang tadi Abang ada cerita katanya ada kebakaran ya? Kebakaran itu? Yang di hari selanjutnya kita mengangkat tema 4 warga di Kecamatan Medan Belawan tewas terpanggang di lokasi dalam rumahnya, yang mana kejadian menurut laporan wartawan kita, kejadian pada tengah malam atau sekitar pukul 3 dini hari. Itu kapan itu Bang? Hari Kamisnya ya? Kamis malam itu hujan nggak ya di daerah sana? Atau kenapa dugaan kebakaran itu Bang? Dugaan kebakaran dari laporan informasi di masyarakat ada korsleting listrik. Tapi memang ada pengaruhnya nggak dengan musim penghujan atau apa sekarang? Kayaknya harus hati-hati nih warga ini dengan musim-musim seperti ini ya Bang ya. Itu korsleting memang jaringannya yang kurang bagus atau korsleting karena alirannya sih kita juga belum tahu ya Bang. Itulah yang harus yang nanti diselidiki oleh aparat kepolisian. Itu yang juga harus kita minta kepada masyarakat untuk waspada ya Bang ya. Gimana? Minta kepada, kalau buntut dari kejadian tewasnya 4 warga di Kecamatan Medan Belawan ini, kita sebagai pihak media yang mana kita berharap dari kejadian ini hendaknya menjadikan pelajaran bagi pejabat di pemerintahan setempat untuk kedepannya hendaklah jangan sampai ada kebakaran sampai menewaskan korban yang begitu banyak. Banyak lagi ya. Mungkin saja nih keterlambatan mobil pemadam kebakaran. Ya, karena jauh ya. Memang masih saat ini kan mungkin mobil pemadam kebakaran masih hanya berpos di Pemko Medan di satu tempat. Di satu tempat ya Bang emang ya. Sebenarnya ada ya di tempat lain, kayaknya kalau di Belawan ini itu kan banyak perusahaan. Mungkin tidak ada. Seharusnya di setiap kecamatan minimal ada satu mobil. Iya, tapi kalau aku rasa kalaupun tidak ada dana, itu kan di Belawan banyak perusahaan ya bisa manfaatkan CSR dan beberapa perusahaan punya tim pemadam sendiri, kayaknya bisa diminta tolong ya kayaknya ya. Ya inilah yang mungkin dari kejadian ini yang hari selanjutnya, mungkin pemberitaan selanjutnya
Wali Kota Medan sudah berkunjung ke lokasi kebakaran dan melihat korban. Kita berharap dengan adanya kejadian ini membuka mata Wali Kota Medan, apalagi dia kan kalau dibilang bahasa apa ya, Wali Kota serasa di atasnya lagi kan. Nah ini berat, kita harapkan anggaran-anggaran yang kita diharapkan masyarakat di bawah, setiap kecamatan minimal ada mobil pemadam kebakaran, hendaknya bisa diwujud nyatakan oleh Wali Kota Medan saat ini. Mudah-mudahan bisa, apalagi dia ada jaringan HIPMI-nya juga ya Bang ya. Itu kayak semua jaringan lah semua kan. Jaringan dia cukup besar. Jaringan dia bisa dibilang kalau di Sumut ini jaringan dia paling gede ya Bang ya untuk ini ya. Jadi harapannya jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini ya Bang ya. Oke Bang, Abang kan juga redaktur hukum kriminal di Koran Mimbar Umum. Ini yang lagi hangat-hangatnya apa tuh Bang? Bahas. Untuk yang pertama kita mengangkat soal kejadian hukum dan kriminal di Kota Medan khususnya. Selain itu kita juga terus mengangkat persoalan tewasnya Brigadir J yang hingga kini masih menyedot perhatian di masyarakat, lapisan bawah hingga atas. Untuk yang lokal, pertama kita mengangkat polisi telah menembak pelaku perampokan apotik Sahabat di Jalan Sutomo Ujung. Jadi bukan hanya polisi tembak polisi, sekarang udah ada polisi tembak pelaku perampokan apotik Sahabat di apotik. Jalan Sutomo. Yang kita nilai ini kita layak kita angkat karena kejadian perampokan di Kota Medan ini sudah mulai kambuh lagi di berbagai daerah. Kayak musim-musiman ya Bang kayaknya ya. Apalagi apotik yang dirampok merupakan lokasi yang masih ramai ke masyarakat di sana, apotik Sahabat. Apotik Sahabat, kayaknya deket ya tuh ya, deket jalan raya ya Bang ya, kok masih bisa. Ini juga yang mungkin kita layak angkat karena kejadian yang kita dengar dari laporan di masyarakat, bahwasannya pelaku perampokan cukup berani dan nekat, hanya pura-pura memesan mau beli apa saat korban menanyakan tersebut mau beli apa, langsung pelaku perampokan menodongkan pisau dan merampok isi yang ada dalam toko tersebut. Tapi ini unik loh Bang, apotik yang dirampok gitu. Biasa tuh yang dirampok toko emas, toko yang gede-gede lah ya, handphone gitu. Ini apotik. Emang berapa sih Bang? Kalau boleh tahu tuh kerugiannya? Itu belum ditotal nanti. Belum ditotal ya Bang ya. Kayak apa sih yang membuat dia mau merampok gitu? Tapi kayaknya kalau yang kemarin yang sebelumnya di Simpang Limun juga ada ya Bang, kemarin yang toko emas ya? Toko emas itu tahun lalu ya Bang ya? Tahun lalu. Memang setahun sekali ada itu ya? Memang harus hati-hati juga kita dengan para pengusaha ya? Kondisi saat inilah. Kondisi saat ini. Jangan-jangan residivis atau jangan-jangan apa gitu ya? Pelaku penjahat kambuhan. Jangan-jangan ya Bang ya? Oke Abang, terima kasih atas informasinya. Kita ada membahas hari ini 3 berita yang menjadi berita utama dari Koran Mimbar Umum. Yang pertama soal miris Bobi tebar pesona di Labura, kemudian soal kebakaran di Belawan yang 4 warganya tewas terpanggang ini di hari Jumat, dan terkait polisi tembak pelaku perampokan apotik yang ada di Kota Medan. Oke, ini Koran Mimbar Umum ini koran tertua di Sumatera Utara dan bisa kita dapatkan di agen-agen di mana aja Pak Tuang? Tiap konter-konter yang ada di Kota Medan. Cari aja nih Koran Mimbar Umum. Harganya berapa Bang? 3.500. 3.500. Oke. Atau bisa hubungin di bawah ini ya. Begitulah mimbar sepekan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.